Orang tua mana sih yang suka lihat anaknya deket dengan bahaya? Tapi sebagai orang tua dari anak indigo, hal yang bahaya itu udah seperti makanan sehari-hari. Saya dan papanya Roy selalu dibikin ketar-ketir setiap hari. Salah satunya Roy menemui kasus tumbal pesugihan. Kasus itu bahkan sampai mengancam nyawanya. Pak, aduh gimana sih? Kok belum datang juga Dewi ya? Iya, Bu. Dia bilangnya ke rumah temennya. Tapi kok, ya Allah. Kemana ya, Dewi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Wi. Dari mana? Kami nih orang tua cemas loh, nungguin kamu nggak pulang-pulang. Iya, maafin. Pada khawatir ya. Jadi gini, kemarin tuh Rahma ngadain hajatan di rumahnya. Nah, aku sekalian bantuin dia, soalnya kan kasihan kalau nggak dibantuin sendirian dia. Oh, gitu. Maafin Ya udah nggak apa-apa. Udah yang penting kamu udah pulang. Ibu udah lihat kamu di rumah. Ya Allah, kamu bikin ibu khawatir. Ya udah sana istirahat dulu sayang. Lain kali Dewi, kalau mau nginep di rumah teman, izin dulu sama orang tua, ya? Siap. Oke? Ya udah masuk. Istirahat sana ya Allah, kamu tuh ya. Buat apaan nih? Wi, ada apa, Wi? Hah? Dewi, ada apa? Hah? Ada apa? Ikut aku, Dewi. Ikut, Dewi. Ada apa di situ? Jangan bawa saya. Saya mohon jangan bawa saya nggak mau. Tolong, lepasin saya, jangan bawa saya. Saya mohon jangan. Pak, anak saya sakit apa? Kondisi Dewi baik-baik saja, Ibu. Tapi kalau dia baik-baik saja, kenapa kayak gini, Pak? Iya, Pak Mantri. Anak saya sejak kemarin tubuhnya kaku seperti kayu. Jadi nggak mungkin dia sehat-sehat aja. Sepertinya sakitnya Mbak Dewi disebabkan oleh makhluk gaib, Pak. Jadi masalah itu di luar kendali saya. Pak Umar, maaf nih, bukannya saya lancang. Sebelum saya pindah ke kampung ini, saya pernah tinggal di komplek depan. Saya punya tetangga yang bisa lihat hal-hal gaib yang nggak bisa manusia biasa lihat, Pak. Oh, siapa dia? Tapi bisa kan dia ngobatin Dewi? Ya, mudah-mudahan, Pak. Nanti saya coba ke rumahnya ya. Ya, syukurlah. Tolong ya, tolong dicari orangnya. Ya. Kasihan Dewi. Makasih. Baik anak-anak, karena sebentar lagi kalian akan ujian, maka ibu harapkan kalian semua belajar di rumah agar nilainya bagus, ya? Iya, Bu. Dan kalian juga bisa belajar kelompok supaya kalian bisa saling mengajari, baik? Iya, Bu. Bagus semuanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Jadi gimana? Kita mau pakai rencana A, rencana B untuk kerjaan si Roy. Kalau bisa sih dua-duanya. Berdoa. Oke. Selesai.
Selamat siang anak-anak, hati-hati di jalan. Roy, kok kamu buru-buru banget sih jalannya? Iya, ada apaan sih? Iya, aku pengen buru-buru banget. Tadi di sekolah, aku udah penglihatan lewat mata batin aku. Aku langsung merasa gak enak gitu. Pengen cepet-cepet pulang. Udah deh, kita cepet-cepet pulang ke rumah kamu. Roy, lihat deh. Itu kan musuh bubuyutan kamu. Ling, itu kan teman sekelasku, bukan musuh bubuyutan. Anak-anak yang masih jahatin kamu kok, kamu masih anggap teman sih? Aku gak mau punya musuh. Ayo. Nah, kamu pegang tali yang di sana. Itu Roy, tarik. Teman-teman, kalian gak mau kan? Gak usah pegang-pegang. Siapa juga yang mau temanan sama kamu, anak aneh? Ya, aku gak mau kok. Ayo buruan ya pergi, nanti malah kena sial lagi kita. Yuk. Ling, Ina, kalian jangan usil dong sama teman-teman aku. Roy gak suka. Kasian mereka tahu. Maafin Roy. Ya Roy, kita berdua minta maaf. Tapi lain kali jangan ya. Oh, Bang Denny ini mau ketemu sama Roy. Tapi Roy belum pulang sekolah, Bang. Oh gitu ya, nggak apa-apa deh. Tapi saya boleh tunggu kan, Bu? Boleh sih. Cuma kalau boleh tahu ada perlu apa, Bang, sama Roy? Sebenarnya saya mau minta tolong, Bu. Tuh Roy pulang. Roy, sini. Kakek. Bang Denny. Roy. Bang Denny sini mau minta bantuan kan? Tetangganya Bang Denny ada yang diganggu makhluk halus kan? Iya Roy, bener Roy. Tetangga abang itu namanya Dewi. Kata orang tuanya dari semalam tuh Dewi badannya kaku. Iya, macam kayak kayu gitu Roy. Roy bisa bantuin kan? Iya Bang, Roy bakal bantuin. Roy, kamu tuh mau ujian, harus belajar. Tapi Roy kan mau bantuin ke Dewi. Kasian kalau nggak dibantuin bisa lebih parah. Lagian dari kemarin di sekolah udah dapat penglihatan terus Roy boleh ya bantuin? Nah, ini dia rumahnya. Oh iya. Ntar ya. Den? Lu datang, Den. Mana? Katanya mau bawa orang pintar buat nyembuhin Dewi. Ini dia, Bo, orangnya. Yang bener aja kamu. Masa anak ingusan gini dibawa ke sini? Mana bisa dia nyembuhin Dewi? Yang ada malah Dewi makin gak bener. Maaf, Bu. Anak saya niatnya baik. Mau membantu Dewi. Seenggaknya izinin kita dulu untuk ketemu sama orang tuanya Dewi, Bu. Udah deh, Ibu pergi aja. Mana bisa dia nyembuhin si Dewi? Udah Roy, kita pulang aja. Maaf Bang Denny, cari orang lain aja untuk bantu Dewi. Dasar tuh ibu-ibu jahat banget sama Roy. Nggak tahu apa, Roy itu anak pintar. Tahu nih, ngeselin banget sih. Kak Dewi, berdoa aja Kak. Berdoa bisa menangkal apapun yang jahat Kak.
Dasar orang gak waras, orang lagi sakit teriak-teriak. Pergi kamu! Udah deh, kita pulang aja ya. Tolong, jangan bawa saya nggak mau. Tolong jangan bawa saya nggak mau, tolong. Dewi, kamu harus ikut Dewi. Enggak, saya nggak mau. Kamu harus ikut Dewi. Abis diusir, bahkan dimaki-maki kayak gitu, saya takut kalau Roy terpukul. Namanya anak kecil kan nggak bisa dikasarin. Tapi nyatanya tidak. Yang ada Roy malah penasaran. Katanya dia akan tersiksa kalau dia nggak bisa nolong orang yang butuh pertolongan. Saya sendiri heran, waktu itu dia masih kecil. Kok kepeduliannya menolong orang sangat besar. Udah Roy, jangan sedih terus. Ibu tadi nggak tahu aja kalau kamu tuh ya sebenarnya bisa ngebantu Dewi. Roy, gak sedih mah. Justru yang buat Roy sedih itu kondisinya Kak Dewi. Kasian banget, dia kayak tersiksa gitu mah. Tapi Roy gak dibolehin untuk bantuin. Nggak apa-apa, yang penting kan Roy udah niat baik datang ke sana. Kita udah usaha kok. Maaf ya. Nanti aja ceritanya. Mendingan kamu nginep di rumah aku aja. Tenang aja, mereka gak akan marah kok. Gimana? Tapi, tunggu. Saya punya hadiah untuk kamu. Ini, kamu pegang. Pegang. Gak cuma itu doang kok. Saya akan kasih kamu uang. Roy lihat apa Roy? Enggak mah, gak ada apa-apa kok. Ya udah pulang ya. Tolong, jangan bawa saya, lepasin. Pak, Bu, sebaiknya kita bantu Dewi dengan doa. Iya Pak, betul Pak. Siapa tahu Dewi bisa pulih Pak. Ya udah. Sekarang kita bacain surat Yasin. Dewi, ini ibu nak. Sadar kenapa kamu gini? Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saya nggak mau. Kamu harus ikut lagi sama kamu. Kamu manusia yang dipilih. Kamu harus ikut. Kamu tidak bisa mengelak dari Dewi. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Jangan lari Dewi. Ayo Dewi, ikut aku. Ibu. Wi. Kamu? Ibu. Alhamdulillah kamu sadar.
Ibu dengerin Dewi. Ada arwah jawara yang mau nangkep Dewi. Dewi nggak mau, Bu. Dewi takut sama Dewi. Terjadi sama kamu, Wi. Lagi ya Allah. Ya Allah, Pak, gimana ini anak kita? Ya Allah, Pak, tolong, Pak. Dia kabur lagi, Pak. Kita bahasan lagi. Tolong, anak saya, tolong. Jangan bawa saya. Jangan bawa saya. Kakek, tadi Roy ke rumahnya Kak Dewi. Kak Dewi kayaknya butuh banget pertolongan. Tadi pas Roy mau masuk, Roy diusir sama ibu-ibu. Roy jadi gak bisa nolongin Kak Dewi. Padahal kan Roy pengen banget nolongin Kak Dewi, Kek. Enggak apa, Roy. Tenang aja. Pasti ada jalan. Bu, gimana Bu keadaan Dewi, Bu? Saya dengar-dengar sekarang Dewi udah nggak sadar, Bu. Iya, Rahma. Ibu nggak ngerti kenapa Dewi bisa gini. Badannya kaku, dia nggak bisa diajak ngomong. Bu, saya prihatin ya, Bu ya. Ibu yang sabar ya. Rahma, Ya, Pak. sebelum kondisi Dewi seperti sekarang, kemarin kan dia menginap di rumah Nak Rahma. Oh, iya Pak, benar. Pada saat itu saya ada acara hajatan, kebetulan yang lain pada bantu-bantu saya, termasuk Dewi. Dan selama menginap di sana, apakah telah terjadi sesuatu pada Dewi? Enggak, di sana nggak ada kejadian apapun, Pak. Lagian, Pak, yang nginep tuh bukan cuma Dewi doang kok. Banyak teman-teman yang lain. Kak Dewi kemana ya? Aku jadi kepikiran. Woi, aman aja. Ling, ngagetin aja terus. Untung jantung aku gak copot. Tahu nih, iseng banget jadi hantu. Lagian, kamu ngelamun sih. Bukannya kamu belajar. Ya itu kan juga lagi belajar. Sini Roy, aku bantuin belajar. Di sini aku mau bantuin dulu belajar. Kamu ngapain sih ikut-ikutan? Kan harusnya yang bantuin Roy itu aku. Harusnya aku. Aku. Ih, udah. Gimana aku bisa belajar kalau kalian ribut? Maaf Roy. Yaudah Roy belajar dulu. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Silakan, Bu. Pak, biar saya ganti baca yasinnya. Pak, Bu. Kita permisi dulu ya. Iya, sama-sama. Saya pamit. Iya. Ya, makasih Pak ya. Makasih ya, Pak. Ya, makasih Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, semoga hasilnya sesuai dengan rencana gue. Masa iya sih gue udah capek-capek, terus gagal? Aduh, nggak mungkin. Jangan sampai. Pak? Kenapa, Sebentar, Pak. Saya mau tanya, keadaan si Dewi sekarang gimana ya? Kamu khawatir juga ya? Tapi alhamdulillah sekarang kondisi Dewi udah agak tenang. Ya, syukur deh kalau kayak gitu, Pak. Iya mah, kamu nggak usah khawatir. Warga sini pada gantian mengaji buat Dewi. Insya Allah Dewi nggak kenapa-napa.
Iya deh, syukur deh Pak ya. Iya. Soalnya saya juga, ya mau gimana saya juga khawatir Pak. Ya udah Pak kalau gitu makasih ya Pak infonya. Ya, kita balik dulu ya, Oh, karena udah malam. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Berarti semuanya gagal dong. Nggak bisa dibiarin. Gue harus cari cara lain. Dewi, kamu yang dipilih. Kamu harus ikut aku. Ayo Dewi. Ayo. Dewi, ikut aku. Jangan lo, jangan bawa Kak Dewi. Dewi, jangan ikut campur urusanku. Ayo Dewi. Dewi, ayo Dewi. Ayo. Jangan. Ayo ikut aku. Jangan. Jangan. Kayaknya Kak Dewi dalam bahaya. Tapi aku gimana cara nolongnya? Sadaqallahul azim. Kok kamu berhenti sih ngajinya? Udah nggak kuat lagi, capek banget. Terus kalau kita berhenti ngaji, siapa yang ngajin Dewi? Ya udah kita istirahat aja dulu, nanti lanjut lagi. Kita kan cuma istirahat sebentar. Pasti Dewi nggak apa-apa kok. Yuk kita tiduran sebentar yuk. Kamu kenapa, Kesurupan, masih ada hantu yang datang di kelas kita. Semua tenang, semua tenang. Adi, kamu tidak seharusnya berbicara seperti itu. Kamu hanya menakuti teman-teman kamu. Emang nyatanya gitu kok Bu, sejak ada si Roy. Sekali ini jadi aneh banget. Iya Bu. Iya Bu, betul Bu. Semua tenang, semua tenang. Kita harus membantu teman kalian ini. Roy, kamu dengar ibu, Roy. Kalian duduk tenang semuanya. Aku pasti ada di dalam alam tempat hantu Jawara itu tinggal. Tolong, saya nggak mau ikut sama kamu, lepasin saya. Suara Kak Dewi. Kak Dewi! Kak Dewi! Tolong. Kak Dewi! Aku Dewi. Kak Dewi! Tolong enggak, Kak Dewi. Jangan bawa Kak Dewi! Siapa kamu? Anak kecil ikut campur urusanku. Harusnya Roy yang kayak gitu. Kenapa kamu ganggu Kak Dewi? Kamu ikut campur urusanku. Ikut aku, Dewi. Jangan bawa Kak Dewi! Ayo, Dewi. Jangan! Dewi. Astagfirullahaladzim. Dewi, kamu kenapa lagi? Ya Allah, Dewi maafin kita, Dewi. Ternyata makhluk halus ini selalu mengganggu Dewi di saat kita lengah. Ayo Bu, kita baca lagi. Ayo Bu, kita ngaji lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bu, kenapa bisa gini sih Bu? Kenapa mendadak pingsan? Roy nggak habis berantem sama teman-temannya kan? Enggak, Bu. Tadi itu Roy sedang mengerjakan ujian dan tiba-tiba saja badannya kejang. Maka dari itu saya bingung dan dia sudah tidak menyadarkan diri sekarang. Roy sayang, Roy. Mama. Roy, kamu bikin mama panik deh. Roy, kamu udah gak apa-apa sayang? Iya, Ma. Kok Mama sini?
Iya, tadi Mama ditelepon Bu Susi, kamu mendadak pingsan di sekolah. Sekarang gimana, sayang? Roy, udah gak apa-apa, Mah. Alhamdulillah kamu sudah sadar dan baik-baik saja. Bu, baiknya sekarang Roy pulang saja ya, biar bisa istirahat. Iya, Roy istirahat aja di rumah ya. Iya, Mah. Yuk. Hati-hati kamu ya. Iya, Bu. Makasih ya Bu ya, mari. Hati-hati Bu. Setelah arwah Jawara itu menikahi Dewi, aku pastinya akan menjadi kaya raya. Loh, kok kosong sih? Dia bilang dia akan mengasih aku uang kalau aku udah mengasih Dewi ke dia. Tapi buktinya apa ini? Aku sudah memberi Dewi untuk menjadi istrinya. Tapi kenapa aku nggak kaya-kaya juga? Ma, Roy gak bisa tidur. Masih belum ngantuk, Mah. Roy bangun aja ya. Enggak, Mama nggak izinin. Kamu harus istirahat ah. Orang pingsan gitu kok tadi. Ya udahlah, Roy. Ikutin kata Mama aja. Iya, kamu istirahat aja, Roy. Roy ngantuk. Roy, Papa? Kok Papa pulang? Mama tadi cerita katanya kamu pingsan di sekolah. Gimana Papa nggak khawatir? Makanya Papa pulang cepat sekarang. Tadi itu Roy pingsan karena udah terkoneksi sama Kak Dewi. Roy jadi khawatir sama keadaan Kak Dewi. Roy, sekarang samperin Kak Dewi ya, Mah. Nggak boleh. Apa-apaan sih kamu? Orang lagi sakit gini, istirahat. Mama nggak izinin kamu ke rumah Dewi. Biarin aja lah, Ma. Nanti Papa yang antar Roy. Boleh ya, Mah? Tapi kamu janji sama Mama ya, kamu nggak boleh sampai kenapa-napa. Iya, Mah. Ala syiratin mustaqim Tanzilal azizir rahim Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Dewi sudah sadar, Bu. Alhamdulillah, kamu udah sadar, Nah. Ya Allah, ibu-ibu, Pak, anak ibu udah sadar. Ya. Dewi, apa yang sebenarnya terjadi, Wi? Kok bisa kejang-kejang gini? Iya, kami semua sampai bingung, Nah. Takut kamu ada apa-apa. Bu, Pak, sebetulnya Dewi ingin dijadikan istri oleh arwah Jawara itu. Kamu mau dijadikan istri oleh arwah Jawara itu, Wi? Iya, Bu. Dewi juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang Dewi udah bisa selamat. Makasih juga ya. Ibu-ibu semua udah datang ke sini mau doain Dewi. Iya, Wi, sama-sama, Wi. Gak usah sungkan, Wi. Kita siap membantu, Wi. Bu, Dewi kayaknya mau keluar deh. Dewi mencari udara segar. Ya, ayo Nak. Ayo Nak. Pelan-pelan Nak. Bantu saya. Pelan ya. Hati-hati ya Nak. Kenapa Bu? Ya Allah, Wi, kenapa kamu? Ya, maaf ya Bu. Jangan-jangan kamu bukan Dewi ya?
Apa ini bisa terjadi sama Dewi? Gimana ini? Ternyata arwah Jawara masih menguasai dirinya. Pak, gimana kita ngusir arwah Jawara itu? Pak, gimana, Pak? Bapak juga nggak tahu, Bu. Aduh. Nah, Pak, Roy harus keluarin Kak Dewi. Roy, jangan bahaya. Kak Dewi. Roy. Roy. Duh. Kamu nggak apa-apa, sayang? Iya, Ma. Pak. Roy, sayang. Gak apa-apa. Kalian jangan coba-coba merebut ini. Karena perempuan ini adalah milikku. Keluar dari tubuh Kak Dewi. Dunia kalian udah berbeda. Dewi adalah pengantinku. Pak, tolong ambil air putih, Pak. Harus tuh bacain doa. Cepat, Pak. Ambil, Pak. Cepat, Pak. Ayo, Pak. Sembuhin aja, Pak. Keluar kamu! Setelah kejadian itu, orang tua Dewi terpaksa ngikat kaki dan tangan Dewi. Saat saya lihat Roy, dia paling sangat sedih kalau melihat Dewi yang saat itu diikat sama keluarganya. Makanya dia pengen buru-buru menolong Dewi. Pak, ngapain si Dewi diikat kayak gini, Pak? Kasihan, Pak. Iya, Pak. Kasihan. Bapak sengaja melakukan ini supaya Dewi nggak lari, Bu. Dan melukai orang lain. Tapi, Pak, Kak Dewi pasti kan kesakitan, Pak. Roy, Papa tahu kamu pasti nggak tega. Kami semua juga ngerasain hal yang sama. Tapi ini kan juga demi kebaikan Dewi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lepasin nggak? Kenapa aku diikat kayak gini? Hah? Lepasin! Gimana ini Pak? Gimana ini Rai? Gimana? Ingat ya, aku bakal bikin perhitungan sama kalian semua karena udah ngikat pengantinku kayak gini. Lepasin! Gimana ini Pak? Gimana? Kasihan Pak. Gimana Rai? Bu, Pak, tolong lepasin Pak. Dewi kesakitan. Ini Dewi beneran, ini Dewi. Lepasin Bu. Bukan ini Dewi Rai. Ini Dewi Pak. Ayo, aku mau lepasin yang ikatannya, kita lepasin. Ya Bu, lepasin Bu. Pak. Jangan, Bu. Jangan dilepas. Dia itu, hantu Jawara itu. Dia masih di tubuhnya Kak Dewi. Dengerin Heh, anak kecil. Diam ya. Gue campur aja. Mendingan sekarang lo pulang sana. Gak usah lo ada di sini. Ini udah malam ya Mbak ya? Kami pamit dulu, Pak, Bu. Terima kasih. Ya Rai, makasih Pak. Makasih ya Bu. Iya Pak, Bu. Makasih ya Rai. Permisi. Yasin, Rahim, innaka laminal mursalin, siratal mustaqim, tanzilal azizir rahim. Orang-orang gak ada capeknya ya ngaji buat Dewi. Kalau gini terus, kapan aku bisa kaya? Rama, makasih ya udah bantuin ibu. Iya Bu, aku juga senang banget bisa bantuin Ibu. Kok mulus ya? Rama, ibu ke belakang dulu ya. Kamu terusin gorengannya ya. Oh iya, baik Bu. Ya.
Ada kebakaran, Pak. Tapi Dewi gimana? Biar Dewi ibu yang nunggu. Pak, cepet Pak. Iya. Cepet lihat Pak. Bu. Nak, akhirnya kamu sadar, Nak. Bu. Alhamdulillah ya Allah. Bu. Lepasin Dewi dulu, Bu. Badan Dewi sakit semua, diikat kayak gini. Bu. Ayo cepet dilepas, Bu. Ini beneran Dewi kok, Bu. Sabar. Jangan! Bu! Ayo, Bu. Jangan! Lepasin, Jangan Bu. dibuka, Bu. Jangan. Lepasin! Ingat, Bu. Roy bilang jangan dibuka. Cepetan dilepasin! Jangan. Astagfirullahaladzim, Pak. Dewi ngamuk lagi. Mendingan kita ngaji lagi, Pak, biar si Dewi jadi tenang. Bener-bener. Kita ngaji lagi. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ila tuqani wa hum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fabsayna. Bu, saya udah selesai. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ujian susulan kamu. Ibu harapkan nilai kamu bagus ya. Sekarang kamu boleh pulang. Ya, Bu. Roy, jadi keingetan sama Kak Dewi. Sekarang keadaannya gimana ya? Roy, kamu masih mikirin Kak Dewi? Ya, Ling. Roy, kepikiran terus sama Kak Dewi. Kasian dia. Dia tersiksa gara-gara hantu jawara itu. Tenang aja, Roy. Biar Nina yang ngecek keadaannya Kak Dewi. Nggak usah Nina, biar Ling aja ngecek keadaan Kak Dewi. Enak aja, kan aku yang bilang gitu duluan. Aku. Udah. Jangan berisik. Kalian berdua boleh ngecek keadaannya Kak Dewi. Tapi dengan satu syarat. Kalian gak boleh ribut. Iya deh. Sip. Udah pergi dulu ya. Ya. Selamat siang. Ada yang ngetok, Pak. Siapa itu, Pak? Biar Bapak lihat. Selamat siang. Selamat siang. Ada apa ya, Pak? Kami menerima laporan bahwa Bapak telah melakukan penganiayaan terhadap anak Bapak sendiri. Saya nggak pernah melakukan itu kok. Kalau boleh tahu, di mana anak Bapak sekarang? Lepasin! Ini Dewi, beneran ini Dewi. Ingat, Pak. Selamat siang. Polisi. Tindakan Bapak dan Ibu bisa kena pasal penganiayaan. Pak tolongin Pak, lepasin saya Pak. Saya nggak suka diikat kayak gini. Lepasin Pak. Pak, jangan dilepas, Pak. Anak saya lagi kesurupan makhluk halus, Pak. Kalau dilepasin nanti bisa ngamuk, Pak. Jangan ya, Pak. Bu, Ibu jangan percaya dengan hal seperti itu. Ibu jangan menyiksa anak dengan dalih melindungi dari makhluk gaib, Bu. Enggak, Pak. Lepaskan, Pak. Pak, tapi Mas mau nanti kalau ngamuk Bu, gimana? kami akan tetap membawa anak Ibu ke rumah sakit untuk kami lakukan pemeriksaan, Bu. Ya Pak, tolong Pak, lepasin Pak. Pak. Saya mohon, Pak. Jangan bawa anak saya, Pak. Kami berdua hanya menjalankan tugas saja. Itu kan Kak Dewi. Kok Kak Dewi mau dimasukin ke dalam ambulans? Nina, Dewi kan nggak tahu. Kita kan baru muncul. Bagus.
sekarang udah nggak ada lagi yang jagain Dewi. Selamat siang. Pak, anak saya. Pak, Dewi. Dewi. Pak, gimana kita nggak bisa ngawasin anak kita? Nanti kalau diganggu sama arwah jahat itu lagi gimana, Pak? Waduh, Kak Dewi dalam bahaya. Nina, kita harus kasih tahu Roy. Roy, ini bahaya. Ini bahaya banget, Roy. Roy, kamu harus cepet-cepet sebelum terlambat. Kalian ngomong apa sih? Pelan-pelan ngomongnya. Roy, gak ngerti maksud kalian apa. Roy, kamu mau sama siapa sih? Ada Ling-Ling sama Nina ya? Iya, Mah. Mereka mau kasih tahu sesuatu. Ling-Ling, Nina, ngomongnya sesuatu dong. Roy bingung nih. Ibu bapaknya Kak Dewi dituduh mau menyelakain Kak Dewi. Roy, sekarang Kak Dewi dibawa sama ambulan. Kenapa, Roy? Mah, kata Ling sama Nina, Kak Dewi sekarang dibawa ke rumah sakit. Diperintah sama polisi. Bu Sri sama Pak Umar dituduh mau mencelakai Kak Dewi. Iya Tuhan. Papa curiga mereka difitnah. Berarti Dewi dalam bahaya sekarang. Gak ada yang jagain, gak ada yang berdoa buat Dewi. Ya, makanya Pak, Mah, sekarang kita ke rumahnya Kak Dewi ya. Ya. Wan, yang bener dong Wan. Kita bawa pasien loh. Ini nggak gua apa-apain. Wan, serius Wan. Wan, yang bener Wan. Wan, gimana sih Bu? Kok bisa berhenti sendiri sih mobilnya? Bu, Dewi. Akhirnya, semakin cepat arwah itu menikahi Dewi, aku bisa semakin kaya. Nah, Roy, Pak Hasan, Bulani. Kak Dewi, dia menghilang dari ambulan yang membawanya. Menghilang? Ya, kami juga tadi dapat berita Dewi menghilang. Nyawanya Kak Dewi sekarang makin terancam. Kita harus tolong Kak Dewi. Tunggu. Kamu tahu di mana terakhir Dewi hilang? Ya Pak Roy tahu. Nah, kita mulai cari Dewi dari situ. Ya Pak, ayo. Roy dan papanya juga Pak Umar mencari jejak Dewi. Semua itu nggak gampang karena Dewi dibawa pengaruh kekuatan jahat. Tapi anak saya nggak mudah menyerah. Roy berusaha sekuat tenaga untuk menemui Dewi dan menolong Dewi. Wi, Bapak nggak mau kehilangan kamu, Wi. Mana kamu, Wi? Pak Umar. Kami sangat mengerti Bapak mencemaskan Dewi. Tapi kita nggak boleh berhenti. Kita harus terus berusaha mencari Dewi dan menyelamatkan dia dari arwah jahat. Ya. Iya. Saya nggak mau kehilangan Dewi. Kak, kalau kita yakin, pasti kita bisa temukan Kak Dewi. Gue tahu Kak Dewi ada di mana. Kamu
akan menjadi milikku, Dewi. Mau kemana kamu, Dek? Pak, biarin saya masuk, Pak. Kak Dewi ada di dalam, Pak. Anak kecil, jangan sembarangan ya. Kamu mau saya masukin ke penjara, ha? Pak, anak saya benar-benar ada di dalam, Pak. Tolong izinkan kami masuk ke dalam, Pak. Jiwanya terancam bahaya, ya. Atau kalau nggak gini aja, kalau memang Bapak nggak percaya, Bapak bisa ikut kami masuk ke dalam. Dan kalau memang di sana nggak ada siapa-siapa, kami siap dilaporin. Tolong Pak, percaya pada kami. Iya, Pak. Saya mohon, Pak. Karena terlambat sedetik saja, saya bisa kehilangan anak saya. Ya. Ya udah, ikut sini. Dewi, Dewi jangan Dewi. Jangan, Kak. Pergi. Tidak ada gunanya kamu datang ke sini. Dia adalah pengantinku. Kak, jangan, Kak. Dasar kalian manusia-manusia hina. Kalian tidak bisa merebut Dewi dariku. Dewi, Dewi sadar Dewi. Jangan, Kak. Dewi sadar. Jangan, sadar, jangan, Dewi, Kak. sadar. Jangan. Boleh ngelakuin ini. Pak, sekarang bacain ayat dari kitab suci Bapak. Ayo, Pak. Jangan. Lepasin. Sadar. Percuma kamu. Ngapain kamu lepasin? Sadar. Kamu gak boleh ngelakuin itu. Kak Dewi, sadar, Kak. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kak. Tidak apa-apa Dewi. Kejadian malam itu benar-benar bikin merinding. Nyawa Dewi nyaris melayang dijadikan tumbal. Atas saran Roy, Dewi dibawa pulang. Sri syok begitu melihat kondisi anaknya. Saya nggak tega melihat Sri. Saya terus mendampingin dia. Tapi Roy nggak putus asa melihat keadaan Dewi. Dan Roy yakin bisa menolong Dewi. Hantu Jawara itu sangat kuat. Dia akan terus mengincar Kak Dewi dan gak akan berhenti. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan Dewi, Roy? Iya, Roy, gimana? Tuhan, penguasa alam semesta, sembuhkanlah Kak Dewi. Berikanlah kekuatanmu untuk menyembuhkan Kak Dewi. Berikanlah jalan agar Kak Dewi bisa kembali lagi kepada kedua orang tuanya. Kak Dewi! Ayo ikut Kak Dewi! aku. Kak Dewi! Roy, Roy tolongin Roy. Iya, Kak. Kamu lagi. Rasakan ini. Itu akibatnya kalau kau berani menentangku. Lepasin Kak Dewi! Jangan bawa Kak Dewi, lepasin! Jangan! Gimana aku keluarnya ini? Jangan! Siapa kamu? Jangan ganggu Kak Dewi! Aku adalah jawara silat di zaman Belanda. Dan perempuan ini adalah tumbal. Ini sudah dijadikan tumbal sama perempuan yang bernama Rahma. Kak Rahma, itu kan temannya Kak Dewi. Rahma tidak bersedia menjadi istriku. Harta kekayaan yang ia dapat dari hasil pesugihan, dia memilih sendiri. Kalau Dewi sebagai penggantinya dan Rahma memberikan Dewi uang tusuk kunde emas hasil dari ritual pesugihan, dan keduanya itu adalah mas kawin dariku. Saat Dewi menerima keduanya, arti Dewi sudah setuju menjadi istriku.
Tapi, pokoknya dibawa Kak Dewi. Saat tengah malam nanti, batas waktu untuk Dewi. Dan setelah itu, Dewi tidak akan bisa kembali ke alam manusia. Lepasin Kak Dewi. Rasakan ini. Lepasin Kak Dewi. Roy, sayang bangun sayang. Nak. Bangun dong. Sayang. Roy. Sayang bangun, Nak. Bangun. Kamu pingsan tadi, Roy. Kamu gak apa-apa, sayang? Roy gak apa-apa, Ma. Tadi Roy kebawa ke alam gaib. Tempat hantu Jawara itu tinggal. Arwah itu bilang, Kak Rama yang buat semua ini terjadi. Dia mengorbankan Kak Dewi. Astagfirullahaladzim, jahat sekali si Rahma itu. Tega dia berbuat kayak gitu sama Dewi, ya Allah. Jahat. Dia udah terbawa nafsu setan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan Dewi? Iya, Roy, gimana? Waktu kita hanya sampai tengah malam. Jika udah lewat tengah malam, Kak Dewi gak bisa diselamatkan. Kita harus menemukan dan memberi tusuk konde emas itu kepada Rahma. Karena dia yang telah melakukan semua ini dan telah menyebabkan semua ini. Tusuk konde? Sebentar. Ya Allah. Ini dia. Ini dia, Roy. Ini Roy. Ini tusuk konde emas itu, Roy. Jadi tusuk konde ini tinggal kita balikin ke Rahma gitu untuk melepaskan ikatan pernikahan ini? Iya, Mah. Tapi agak mustahil, Mah. Kak Rahma gak mungkin mau nerima, pasti dia curiga juga. Papa tahu. Papa tahu bagaimana cara menyelamatkan Dewi. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Pak Umar, ada apa ya Pak malam-malam ini bertamu ke rumah saya? Saya ingin kasih kabar bahwa Dewi sudah ditemukan. Dan dia sekarang sudah sadar dan sehat lagi seperti sedia kala. Aneh, kenapa Dewi bisa selamat? Syukurlah Pak kalau begitu. Saya juga cemas banget dengan keadaan Dewi, Pak. Dan saya juga ingin menyerahkan bingkisan dari Dewi. Bingkisan? Dan dia juga minta maaf bahwa dia sudah mengambil barang ini dari kamu. Uang? Tusuk konde? Maaf Pak, ini bukan barang saya. Tolong kembalikan kepada Dewi. Tapi Dewi bilang bahwa ini milik kamu. Kamu istri. Tidak, itu bukan milik saya. Tolong bawa pergi benda ini. Kak Rama harus menerima bungkusan itu. Kak Rama udah memberi bungkusan ini ke Kak Dewi. Kak Rama harus menerima karma buruk itu. Enggak, ini bukan punya saya. Jangan sok tahu kamu anak kecil. Roy gak sok tahu Kak. Emang itu kenyataannya. Bukan, ini bukan punya saya. Pak, tolong kembalikan Pak. Tolong kembalikan. Ya apa itu?
Anginnya kencang banget. Oh. Pak, ada apa ini, Pak? Papa juga nggak tahu kali. Awas nak. Pak, sakit banget banget, Pak. Iya. Jangan dekati aku! Jangan dekati aku! Hantu Jawara itu datang, Pak. Di situ, Pak. Jangan dekati aku! Jangan dekati aku! Kamu telah gagal memberikan perempuan kepadaku yang akan aku jadikan istri. Sebagai penggantinya, kamu sendiri yang akan aku jadikan istri. Tidak! Aku tidak mau jadi istri kamu! Sudah terlambat, Rahma. Karena kamu yang menerima mas kawin dariku. Jangan! Jangan bawa aku! Jangan bawa aku! Kak Rama! Nggak lama. Ayo. Pergi! Aku nggak mau kalah, guys! Pergi! Ayo! Pak! Rama, Pak! Rahma. Tadinya, Pak. Gimana, Pak? Rama sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Dewi. Kamu sadar, Nak. Ya Allah, Bu. Anak saya. Wi. Ya Allah. Kamu mau bangun, Nak. Wi. Ya Allah. Setiap kasus dan kejadian yang dialamin Roy nggak pernah bikin Roy takut. Dia malah jadi lebih berani. Dan masalah itu pun selesai dengan selamat. Saya berharap semoga kekuatan itu Tuhan tidak bosan-bosan diberikan kepada keluarga saya. Dan saya juga tidak bosan-bosannya berdoa supaya keluarga saya selalu selamat.